Selamat pagi dan selamat datang sekali lagi. Kami mohon perhatiannya karena acara pelatihan program Alurion segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pada hari ini kita bahagia sekali nih bisa terlaksana acara pelatihan untuk gastrik balon, launching untuk program gastrik balon di Ganesha, di RSU Ganesha. Kalau bicara mengenai bahan, Alurion gastrik balon ini terbuat dari plastik poliureten. Gastrik balon pada umumnya semua terbuat dari silikon. Kenapa kami terbuat dari plastik poliureten? Pertama, 85% lebih tipis, kemudian dia lebih kuat. Ini bisa menampung beban sampai dengan kalau diinjak sampai dengan 85 kilo. Kemudian dia lebih mudah pada saat tadi di lambung, aman, tidak menyebabkan perforasi. Nah, teknologinya adalah yang pertama, plastik poliureten ini akan dimasukkan ke dalam sebuah kapsul. Silakan, Dok. Yang diikuti oleh kateter di belakangnya. Ini kapsulnya terbuat dari vegan. Jadi setelah kontak dengan air liur, kita hanya punya waktu sekitar 6 menit untuk si kapsul ini ada masuk ke fundus. Kemudian teknologi yang kedua adalah fill valve. Balon ini tersambung dengan kateter seperti ini. Jadi ini kateter akan digunakan untuk pengisian cairan. Setelah nanti diisi cairan, kateter dicabut, ini akan menutup secara otomatis. Yang kedua adalah fill valve. Ini adalah katupnya. Jadi kurang lebih setelah 16 minggu, katup ini akan terbuka, cairannya akan keluar. Balon ini tidak akan dicerna, tapi keluar lewat feses. 98% studi kami keluar lewat feses, 2% lewat muntah. Kenapa bisa lewat muntah? Pada saat ini terbuka, ini mau keluar, kemudian pada saat yang sama kita makan, sehingga dia nutup ke pilorus, sehingga menghasilkan efek muntah. Tapi kalau muntah aman. Jadi kurang lebih ini balonnya nanti diisi cairan sekitar 550 ml. Cairannya terbuat dari air distilasi, material food grade, dan ada sedikit NaCl. Ada NaCl-nya. Kenapa ada NaCl-nya? Salah satunya nanti pada saat pengisian cairan, kalau tidak bisa menelan secara normal, kita menggunakan alat bantu stylet. Kalau nanti styletnya kita ada keliru pada saat SOP pemasangan, kalau ada bocor akan terasa asin. Tapi overall cairan aman untuk digunakan. Dia tahu kita bahwa dia masuk di bulitin begitu. Kalau dia mengembang di esofagus, dia berisiko terjadinya ruptur. Betul. Namanya begini, dia berada di sini. Betul. Esophageal junction. Jadinya bagaimana kita pasti tahu bahwa dia sudah masuk di fundus. Oke, Dok. Oke, jadi nanti kita melakukan tindakan ini semua di ruang X-ray. Di ruang X-ray, kemudian tidak boleh pasien jalan jauh nih. Jadi misalkan ini alat X-ray, dia hanya di sampingnya. Nah, pertama, ini semua pada saat di X-ray akan terlihat. Semua pasien nanti menelan 50 cm. Jadi nanti pada saat menelan menggunakan air, dia akan belok ke kiri. Nah, kita harus confirm dulu, ini ada di fundus. Kalau misalkan kepanjangan, nanti ada materinya, kita tarik. Kalau belum sampai, kita suruh minum. Pada saat nanti pasien mendapatkan Alurion, balon ini akan mengisi sekitar 50-60% volume dari lambung. Otomatis nanti akan ada perubahan dari konsumsi nutrisinya. Let's say misalkan pasien biasa konsumsi dengan berat badan yang lebih itu antara 2000 sampai 2500 kilokalori per hari. Begitu ada Alurion, yang masuk mungkin hanya sekitar 1000 sampai 1300. Nah, sebetulnya untuk makanan tidak ada pantangan. Sebagai gambaran, sebelum pemasangan, pasien itu ada puasa. 8 jam sebelumnya puasa makan, 2 jam sebelumnya puasa cairan. Nah, setelah pasang balon, 2 hari pertama clear liquid. Jadi bisa air putih, kemudian air kelapa, air kaldu, jus, tapi yang tidak menyebabkan naiknya asam lambung. Ya, setelah dipasang, anggaplah kita pasang sekarang. Dan dia selama 2 hari itu dia 2-3 hari itu dia minum air. Sedangkan tubuh kita kan perlu kalori. Betul. Sedangkan itu volumenya kan lumayan. Ya. Nah, hanya minum air saja
apa boleh air mineral selama 3 hari kan menyebabkan risikonya adalah satu dehidrasi, dua namanya meningkat asam lambung. Apakah memang seperti itu? Oke, nah sebenarnya kalau untuk cairan sendiri itu nggak hanya air putih ya dok, tadi bisa air kelapa, air kaldu, kemudian tadi ada sebagian yang memberikan susu tinggi protein bebas laktosa. Jadi itu semua yang bisa diberikan. Dalam jumlah tidak terbatas. Dalam jumlahnya itu konsumsi normal. Pokoknya beratnya obes dia anggaplah dia 80 kilo. Iya. Si jangan obes ya kan 80. Idealnya mungkin dia tuh rata-rata adalah 2100 lah, 2100 lah. Itu apakah kita akan memberikan dia 2100 kilokalori atau 2100 ml? Oke, nah kalau pada saat cairan itu cairan normal ya dok ya. Kurang lebih mungkin kalau pada saat pasien ada balon sekitar 1,5 liter itu harus masuk di 1 hari pertama, 2 hari pertama. Nah kalau untuk kebutuhan kalorinya itu nanti akan dihitung minimal itu 50% asupan kalori dari berat badan normal minimal. Makanya tadi selain air putih ada air kaldu, kemudian susu. Nah sebenarnya kalau di luar negeri mereka hanya memberikan air putih, air teh. Tapi di Indonesia ya kita tahu ya di Indonesia tidak mudah menahan lapar. Akhirnya sekarang dokter-dokter banyak memberikan susu yang tinggi protein tapi bebas laktosa. Seperti dan juga air kelapa untuk membantu mencegah dehidrasi. Seperti itu dok. Kan udah masuk nih semuanya nih telan dan pasti masuk. Oke kita X-ray, oh masuk dia. Kita kembungkan. Setelah kita kembungkan dia dengan otomatis ya dia akan lepas ya. Nah kan ini baru masuk nih, lak masuk dia begini. Ngapa masuk dia segini? Nah, dia sudah berada di dalam blaster. Nyambung ke sini, setelah itu dimasukkan air dari sini, cairan yang bla 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 seperti ini, kemudian kita tinggal tarik aja. Kita X-ray dulu. Kita X-ray untuk melihat ini artinya 2 kali X-ray. 2 kali X-ray. X-ray pertama pastikan ini berada di dalam gaster. Yes. Ya, gaster. Kemudian isi. Yeah. Setelah isi X-ray lagi. Iya. Sudah betul. Nanti ada udara. Iya. Setelah itu baru ditarik. Tarik. Iya. Jadinya tarik, nanti dia akan lepas, ini akan menutup secara otomatis. Ya kan? Nanti pada saat menarik, di sini nanti ada 2 garis hitam. Kemudian ada bekas plastik. Kalau misalkan nanti tidak ada plastik, itu masih aman, dia akan menutup. Tapi kalau garis hitamnya ini ternyata hanya ada 1, indikasi bocor. Indikasi bocor. Kalau indikasi bocor, harus langsung di-endorse. Itu masuk ke dalam warranty. Pasien juga akan mendapatkan namanya virtual care suite. Jadi ada timbangan digital. Di situ bisa merekod berat badan, BMI, massa otot, lemak, air. Dan itu pasien mendapatkan free aplikasi selama 1 tahun Allurion Apps. Kalau berbayar dia $30 per bulan. Manfaatnya apa? Nanti rumah sakit akan kami berikan akses dashboard. Jadi nanti setiap pasien timbang badan, data akan masuk. Nah, di dalam dashboard itu ada namanya success predictor. Jadi nanti kita akan tahu setelah pasien menimbang badan rutin minimal 25 hari, success predictor itu akan bekerja. Kalau penurunan berat badan pasien kurang dari 10%, itu akan keluar di success predictor tidak sesuai track. Kalau lebih dari 10% akan keluar sesuai track. Nah, jadi sebetulnya untuk keberhasilan pasien yang pasang Allurion balon ini bisa kita monitoring. Kemudian dalam 1 tahun bisa pasang 2 balon. Jadi balon pertama rilis, setelah rilis istirahat 3 bulan, baru dilakukan pemasangan balon kedua. Nah dari hasil studi kami nanti akan memberikan juga penurunan BB itu terbesar di angka 48,7 kilo. Total dari pertama sampai kedua bisa di angka 48,7 kilo. Supaya ada air ya, itu kan sudah kan mengembang bagus biar biar mengambang nanti balonnya. Kita buka ya ibu ya.
Ya, permisi Bu ya, mulai kita pasang. Bisa Ibu buka mulutnya, ekstensi sedikit lagi. Lidahnya bisa kasih keluar, lidahnya. Ya, bisa ya. Sedikit nggak enak ini, saya lidah keluar lagi. Ya, nggak telan, minum. Ya, telan. Minum terus. Ya, saya masukkan ya. Telan, ya. Ya, telan, ya. Terus, lagi sedikit. Ya, minum lagi. Sedikit Ya. lagi. Sedikit lagi. Nah, tambah lagi sedikit. Ya, sudah. Udah cukup. Udah merasa masuk kan dok? Sedikit sudah. Sudahnya. Udah. Udah dok. Jadi. Sekarang, Deh. Pakai apa? sekarang di X-ray lagi ya. Dok. Nah, itu mana dia? Maaf ya dok. Nih. Start. Nih, belok kiri. Sudah ya? Oh iya. Ini terakhir ini. Yes. Oh. Deh dok. Dibagusin lagi dikit berarti dia masih membuka. Proses. 3 menit. Saya waktu 3 menit, dia kan kapsul balonnya itu kan hancur ya. Nih, mulai terbuka. Sekarang mulai dingin ya dok. Terasa ya? Airnya ngalir. Ya. Oh, ya. Ya. Ini volume cairnya berapa ini? 550 ml. Yang dimasukkan? Semuanya? Semuanya. Ini kan turun nih. Pasang lagi. Ya. Jadi nanti perawat cek ini. Sama lihat ini. Jalan nggak? Mengalir ya? Nggak, pakai HP-nya dia aja. Coba nanti saya lihat. Waduh dokter benernya. Nggak, sini semua ini. Udah mulai sedikit. Dikit ya. Isinya pakai jam ya? Kenapa? Mau Ngisi. penuh. Kembung. Saya makan banyak. Butuh waktu 30-45 detik untuk habis. Jadi kita nih prepare Pelan ya. X-ray. Aku pun. Udah kelihatan nih, ada bola hitam. Ini ya udaranya, ini ya. Itu bolanya. Dok, udah oke jadi atas. Yang cairan di dalam balonnya yang mana? Nggak kelihatan ya? Putih, dia warna Yang putih, ini kelihatan. ya? Oh iya. Nah, itu dia kateternya. Pakai dok, gitu dok. Ini. Yes, betul. Naik, sini. Iya. Sana. Oke, tarik. Muntahin. Minum. Kena nggak refleks. Headnya harus cek. Hah? Satu ada plastik. Kedua ada garis hitam. Berarti dia udah nutup. Kalau misalkan plastiknya nggak ada, is oke. Tapi kalau garis hitamnya nggak ada salah satu atau dua-duanya nggak ada, berarti indikator bocor. Nggak nutup. Ya. Hmm. Selesai. Oke, terima kasih. Selamat. Hari ini tanggal 31 Agustus 2024, saya melakukan pemasangan gastric balloning by Regenesis Allurion, di mana pengalaman yang cukup unik dan menarik ya untuk saya. Dan kita lihat lagi, kita update lagi hasilnya 4 bulan ke depan. Luciana di sini, demikian pengalaman saya hari ini dengan gastric balloning. Ditunggu update-annya ya. Bye-bye.